Kembali lagi bersama gue Andi Garcia yang akan ngebawa lu untuk keliling South America. Jadi gue akan pergi ke 3 negara, Peru, Chile, dan juga Brazil. Jadi kenapa gue lanjutin perjalanan dari Amerika ke South America? Karena menurut gue kalau lu udah di Amerika dan punya waktu, mending lu lanjut ke bawah biar biaya lebih murah. Dibanding lu dari Jakarta ke South America tuh bisa super mahal. Ya buat menghemat biayanya, lu mending dari US langsung lanjut ke bawah gitu. Dan gue mau flight dulu ke Peru, tepatnya di Kota Lima untuk tujuan pertama gue. Dan di situ karena gue akan mau ke Machu Picchu. Penerbangan gue 13.55 akan menempuh jarak sekitar 8 jam. Semoga kalian enjoy video ini. See you di Lima, Peru. Di dalam pesawat ini gue dapet di emergency seat 22L, jadi lumayan gede. Kalau kalian mau cari flight dari US ke Peru, nggak usah pusing, langsung search aja di Traveloka karena ada jaminan refund 100%, jaminan bebas reschedule, dan juga perlindungan visa. Jadi don't worry, no rugi, aman, tenang. Ya udah, see you 8 jam lagi di Lima, Peru. Sudah landing di airport Lima, Peru. Sekarang mau ambil bagasi, habis itu mau ke hotel. Jadi cara ke hotel itu ada dua. Lu bisa naik online kayak itu atau lu naik airport transfer. Jadi itu kalau lu mau naik taksi, karena gue tinggal di Miraflores itu harganya 65 sols. Ada bus juga itu 20 sols. Sebetulnya kalau lu lihat harganya itu sekitar kan 65 sols itu 200-300 ribu lah. Itu masih make sense ya, karena kan harga di Jakarta juga kalau taksi dari bandara ke tengah kota sekitar 250 sampai 300. Mungkin kalau gua nggak keburu naik airport shuttle, karena kan dia per 1 jam, gua akan cobain naik taksinya. Selamat pagi dari Lima di Peru. Yes, bener banget, kalian nggak salah dengar, ini ada di Peru, di Amerika Latin. Dan gue akan ajak kalian buat jalan-jalan di Lima, Peru itu selama 3 hari. Ini hari pertama, kita bakal jalan-jalan seharian ini. Tapi sebelum itu, gue mau kasih lihat tempat tinggal gue. Ini ada di daerah Miraflores, bentuknya apartemen. Langsung room tour aja dulu. Ini ada ruang tamunya. Di sini ada dapur, ada kompor, lengkap semua. Ini kamar pertamanya, queen size. Ini kamar utamanya, ini bekas gue tidur, ya udahlah ya. Sama ada kamar mandi dalam. Jadi kalau kalian mau ke Lima, Peru dan pengen akomodasi ini menjadi tempat kalian, langsung pesen aja di mana? Ya di Traveloka, itu dia. Ternyata Traveloka tuh jangkauannya sampai 5 Peru, guys. Dan kalau kalian pengen, namanya tuh Winwood. Buat harga segini, menurut gua sangat affordable. Karena lihat aja lu dapet kayak gini dengan harga yang cukup oke, kan kapan lagi gitu. Dan sebetulnya tuh gue pesennya ini, cuma karena lagi direnovasi, jadi gue dikasih kamar yang ini. Tapi tetap semua harganya oke-oke dan ruangannya juga oke-oke. Dan enaknya Traveloka itu ada free cancellation, jadi kalau kalian batal nginap, uangnya kembali, sama selalu ada promo kalau mau nginep di luar negeri. Itu paling penting. Promo guys, paling penting. Ya udah, mau kemana habis ini? Kita bakal keliling Lima, Peru. Go guys, beres-beres dulu. Oke. Tinggalan handphone. Buenos dias, selamat pagi. Hari ini hari pertama yang full day di Lima. Mau memulainya dari mana? Dari mau tuker duit dulu. Nah, jadi ada 3 daerah yang turis friendly. Pertama itu ada Miraflores, terus ada San Indrizo, sama Barranco. Cuma gue pilih yang di Miraflores karena lebih menarik ya. Itu lebih center. Jadi San Indrizo tuh di atas, Miraflores di tengah, Barranco tuh di bawah gitu. Nah, gue mau tukar duitnya di sini, namanya La Aurora Money Exchange.
Oke, tukar duit udah. Sekarang gue mau ikut free walking tour di historic centernya. Jadi kalau lu lagi ke Lima Peru tuh mereka banyak nyediain free walking tour. Nah, pakai aja yang gratis-gratis. Karena kan kita sobat cuan, jadi harus cari yang gratis-gratis dan murah-murah. Sekarang lagi mau on the way ke meeting point-nya. Tapi sebelum itu gue lihat-lihat tadi di Google ada sarapan. Sarapan kayak sandwich khas daerah Peru gitu. Ya, kita cobain aja. What is chicha morada? Yeah, can I try that? Oke, ini dia. Tada! Jadi ini tuh makanannya kenapa gue pilih? Karena deket sama meeting point untuk kita free walking tour. Jadi di belakang gue udah ada meeting point-nya. Sekarang lagi nunggu grup lain. Ini gue udah beli chicharron. Ini ada fries. Ini dia chicharron. Chicharron ini adalah pork belly. Tapi kalau kalian nggak makan pork, mereka juga ada opsi itu yang beef. Oke, first bite chicharron. Interesting. Jadi roti itu keras, agak kayak baguette. Dalamnya ada pork belly di shredded, dia fried, tapi dikasih ubi guys. Dikasih ubi buat nambahin sweetness. Ini minumannya. Wow, minumannya enak guys. Ada pineapple, maybe grape. Ini semuanya totalnya 28 sols atau sekitar 126 ribuan buat semua sandwichnya, kentang, sama minuman. Udah, sekarang lagi nunggu di belakang. Mau free walking tour. COVID-19 2017, and now we are 7 members of the team. Okay. Also, before to start the Jadi karena pas gue pergi ini tuh lagi National Day, jadi di jalan ini tuh kayak dihias-hiasin flag-flag dari Peru gitu loh, yang merah putih. Dan lagi ada acara juga di situ, acara National Day. Kayak mereka lagi syuting buat TV. Menarik. purple corn, cinnamon, peel of pineapple, apple, quince, lime, and sugar. Jadi jalan yang sekarang gue lagi jalanin ini tuh namanya Union. Ini tuh ngekonekin 5 Main Square sama tadi Plaza San Martin. Jadi dia kayak satu panjang lurus gitu lu jalan, ada gedung-gedung, koneknya langsung ke 5 Main Square. Sekarang gue lagi main ke Chinatown yang ada di Lima Peru. Jadi sejarahnya tuh banyak orang dari China tuh yang emang merantau ke sini gitu. Makanya ada Chinatown dan makanya ada namanya Chivas. Itu adalah cuisine fusion antara Peru dan Chinese food. Ini ada bakpao isinya chicharron, warnanya bendera Peru. Let's go. Basically, ini bakpao babi. Dia pakai pork belly. Harganya 7 sol. Yang gue suka, paunya tuh lembut banget. Dan ada telurnya di tengah. Enak. Hola. Sore-sore main ke La Cormar. Ini adalah taman tapi ada mallnya katanya. Mungkin di bawahnya. Coba nanti kita cari. Ini tuh kayak tempat orang hangout sore-sore main. Enak sih dengan udara yang adem-adem gini. Ini mallnya super interesting karena dia bentuknya kan di tebing gitu. Jadi bentuk mallnya tuh kayak ke bawah gitu loh. Kayak stepping gitu ke bawah ngikutin bentuk tebing. Ini lucu banget ya. Dia ada tempat minum buat binatang. Very thoughtful. Oke, jadi gue udah order yang direkomendasiin sama masnya. Super meyakinkan, katanya ada beef. Terus dia bilang, lu nggak bakal nyesel order ini. Sama ada minuman namanya pisco sour. Jadi kita cobain aja. Pisco sournya udah dateng. Cobain. Wow, anget guys, ternyata ini mengandung persenan. Jadi gue akan pesen yang lain. Oke, jadi makanannya udah dateng. Kalau gue lihat makanan Peru kan terinfluence dari banyak daerah. Itu kayak mungkin makanan Chinese, tapi mungkin pakai Peruvian spices. Kita coba dari dagingnya. Dagingnya.
Nggak begitu lu gigit, jus dari dagingnya langsung meledak. Dan dia pakai daging itu beef tenderloin, jadi nggak bener makan. Piringnya dia kurang lebih 300.000. Ya oke lah, buat new experience menarik, nggak apa-apa. Agak sedikit pricey, cuma nanti besok kita cari yang lebih lokal lagi. Udah, makan dulu. Vibes di sini tuh mirip banget sama Cape Town. Jadi struktur bangunannya itu kan tebing-tebing gitu. Dan vibes-nya dinginnya, orang-orangnya, kotanya mirip banget sama Cape Town. Selamat pagi, selamat datang di hari kedua di Lima Peru. Hari ini temanya adalah mencobain kuliner yang ada di Lima Peru. Nah, Peru terutama itu terkenal sama cuisine-nya yang banyak banget gitu. Itu banyak banget influence dari Spanish, Jepang, Chinese. Jadi kayak cuisine di Peru ini tuh adalah salah satu cuisine yang paling enak dan paling populer di South America. Pagi ini akan dimulai, gue akan ajak lu untuk kita sama-sama belajar masak makanan Peru. Jadi gue udah daftar kayak cooking class gitu buat makanan-makanan Peru. Dan akan mampir ke lokal marketnya buat belanja langsung. Lokal market tuh pasar ya. Sekarang gue lagi di pasar, ini lagi kayak tour buat beli bahan-bahannya sama tour pasarnya. Wow, kentang dalamnya ungu. Beli yellow chili buat masak di rumah. Jadi selain pasar, mereka tuh juga ada tempat makan gitu. Persis banget sih sama Jakarta. Ada baju-baju juga. Menarik. Udah nyampe di tempat buat belajar cooking class-nya. Let's go. Udah jadi ceviche-nya. Tada! Sekarang mau cobain. Kuncinya itu di ikan yang fresh. Don't move. Brazo izquierdo dentro del círculo. Prenda mí. Cheers guys. Cheers guys. Cheers, salud. Wow, it's good. Wow, it's good. Sudah selesai masak makanan Peru. Jadi tadi udah ikut cooking class. Gue pilih yang masaknya tuh makanan Peru gitu. Sekarang gue mau nyobain chifa. Chifa itu adalah makanan Peru yang terinfluence sama Chinese. Dan dish yang paling terkenalnya itu adalah namanya chaufa. Chaufa itu nasi goreng. Jadi nasi goreng Chinese ditambahin ingredients Peru. Menarik ya. Udah nyampe, ini namanya Chifa Sinwa. Gue lihat di Google ratingnya bagus, terus cek-cek di tempat lain juga ratingnya oke. Menarik, kita coba langsung. Oke, jadi kenapa gue decide buat makan di Chifa Sinwa? Karena dari semua Chifa yang gue cari, gue research, ini satu-satunya yang portionnya tuh buat sendiri-sendiri. Kalau lain kan Chinese food pada umumnya kan makan tengah gitu, kayak banyak banget porsinya. Ini tuh yang porsi buat sendiri. Yang terkenal di Chifa itu adalah nasi goreng dan ayam goreng. Mungkin gue akan cobain Chicharron de Pollo y Chaufa. Oke, makanannya udah dateng. Jadi gue pesen yang nasi goreng pakai chicharron. Jadi chicharron ini yang ayam ya, jadi aman buat kalian. Dan ini tuh dikasih, gue kira tadi sup atau apa ya, ternyata itu lime. Gila, bener-bener lime asem banget. Kita cobain langsung ya. Wah, enak. Sekarang gue mau coba makan ini chicharron ayam, dicocol ke sambal ini. Oh my god, ini menarik. Ini menurut gue enak. Sedikit keasinan dan matchinnya berasa, cuma enak. Dan yang gue suka, si tekstur nasi itu perak khas Chinese food banget.
Bener-bener kangen nasi ini terobati banget. Overall, ini dish yang enak. Gue suka banget, cocok banget. Cuma sayangnya ini ayamnya, si cicaron ayamnya agak sedikit keras. Gue prefer kalau dipakai paha, pasti perfect. Gue puas banget. Kalau kalian lagi ke Peru 5, Chifa Sinua, rekomen guys, karena porsinya porsi sendiri. Kalau lu selalu traveling kayak gue, makan ini puas. Kenyang, warak. Akhirnya makan yang warak, yang kenyang. Sekarang gue lagi mau menuju Park Kennedy. Itu adalah tamannya cat lovers, karena katanya banyak kucing di situ. Nyebrang dulu. Jadi di Taman Kennedy ini kalian tuh bisa nongkrong, nyantai, duduk-duduk, ngeliatin orang, main sama kucing. Karena di sini tuh banyak banget kucing, kayak semua kucing liar kayak mungkin tinggal di sini karena tuh sampai dibikin rumah kayak gitu loh. Terus ada yang dikasih makan juga. Dan selain itu lu juga bisa jajan karena banyak banget jajanan. Wow. Sekarang udah sampai di Love Park. Gracias. Selamat malam guys, sekarang gue lagi ada di salah satu restoran fusion antara Jepang dan Peru. Tadi siang kan udah makan yang Chifa, sekarang ada istilahnya itu Nikkei. Dan sekarang gue udah ada di Matsue. Ini adalah the first sushi bar yang dibuka di Lima dari tahun 1973. Jadi kata orang-orang, lu kalau ke Peru, lu cobain makanan Perunya, Chifa, sama Nikkei. Ini 3 makanan yang paling populer di sini. Oke, sekarang ada dish pertama, ini ada flambe salmon belly. Ini gue coba. Menarik guys, jadi di atasnya ini yang merah-merah adalah cabai dari Peru. Lanjut ikan kedua, ini ada carnaval sushi. Jadi ada salmon, chili mix, garlic confit, tare, Nikkei furikake. Coba. Oke, rasa pertama masuk ke mulut itu manis. Setelah manis digunyah-gunyah, baru meledak si pedesnya. Ada chili mix, jadi dia lebih ada kicknya gitu. Sushi salmon phoenix. Ada crabnya sama cream cheese, terus tare sauce sama a dash of spicy, sama scallop. Ini flavornya lebih ke sweet. Kalau gue dari 3 tadi masih jagoan gue si carnaval karena ada kicknya, itu menarik. Sekarang dish terakhir gue pesen yang Nikkei experience. Ini namanya Okinawa Tiramisu. Dan yang uniknya dia tuh kasih ada cabai Peru mereka yang di slice, sama ini ada red onion yang udah dimarinate di shoyu. Interesting. Ini baru bener-bener mix antara Jepang dan Peru, bener-bener sebuah experience. Jadi Matsue ini kalian wajib banget datang karena kalau kalian mau ngerasain Nikkei experience yang enak, approve Matsue. Dan ini juga legenda ya. Hidangan yang menarik untuk menutup hari kedua kita di Lima Peru. See you di hari ketiga. Selamat datang di hari ketiga di Lima Peru. Ini merupakan hari terakhir di Lima karena besok kita bakal ke Cusco buat ke Machu Picchu. Dan sekarang mau sarapan dulu, mau makan ikan di Alto Kepes, mau makan ceviche. Kemarin kita udah masak, sekarang mau coba ini masakin. Yuk, kita makan langsung. Udah 45 menit, dikit lagi mau nyampe. Ini menurut gua makanan Peru yang influence dari Spanish. Ada ceviche, fried squid, sama nasi goreng yang kayaknya kelihatannya tuh paella. Dan segini semua harganya 30 sol, tapi porsinya banyak banget. Ini baru worth ngantri 1 jam 15 menit. That was a very good meal, enak, kenyang, warak. Alto Kepes, boleh coba. Mau mampir dulu ke Inka Market buat lihat-lihat dapat. Jadi kalau kalian lagi nyari souvenir atau baju-baju yang kayak ponco yang Peru-Peru banget, tuh ada ponco, ada coat, ada souvenir, kayak ada magnet. Karena banyak banget tokonya, jadi langsung mampir aja, banyak banget pilihannya, siapa tahu ada yang cocok buat kalian. Sekarang gue udah nyampe di neighborhood yang namanya Barangko. Ini tuh tempat yang lebih artsy, lebih hip. Jadi gedung-gedungnya tuh lebih beda lagi ya dibanding yang kayak di Miraflores. Dan selain gue mau keliling-keliling di sini, gue juga mau cobain ada es krim yang cukup terkenal namanya Crème de la Crème ada di situ. Sore-sore sekarang jam 4 enaknya ya makan es krim.
Sekarang gue lagi jalan-jalan di jalan yang namanya Bajada de los Sanos. Sepanjang jalan sini ada kafe-kafe, ada mural, ada art. Ini tuh ya artsy-artsy gitu tuh, banyak banget. Ini ada orang jualan karikatur gitu, digambar gitu loh. Gue kira rame-rame ada apa kan, karikatur gitu. Menarik. Ternyata kalau jalan terus ke bawah, itu nyampenya view laut. Seru ya. Wow. Flightnya lumayan ekstrim karena pesawatnya tuh kayak super nukik, mungkin ngelewatin gunung-gunung karena kan ini tinggi banget, tapi pemandangannya sih luar biasa. Sudah sampai di Cusco karena gue udah pesen Peru Rail buat ke Machu Picchu. Gue mau tuker tiketnya, itu di sini ada counternya gitu. Yes, for Andi. 15 sol aja guys, murah. Sudah sampai di hotel namanya Celina Plaza de Armas Cusco. Langsung mau check-in. Jadi check-innya baru bisa jam 3, sekarang jam 1. Dan gue pesannya itu yang kayak modelnya tent gitu, nanti lo lihat aja. Tapi sayangnya share bathroom, jadi kalau kalian nggak comfortable sama sharing bathroom, mungkin ini nggak cocok buat kalian. Dan dikasih ini kayak bracelet gitu buat nandain kalau lu tuh penghuni sini gitu. Lucu ya, karena sekarang udah jam 1 mau makan siang. Gue mau ajak lu buat makan siang yang lokal di Cusco. Sekarang mau makan, namanya La Chomba. Ini lokal Peruvian food. Udah sampai makanannya, porsinya gede banget, lihat. Jadi ada ayam, dada, dikasih sup juga. Supnya tuh ada bulir-bulir nasi gitu, sama nasi goreng. Cuma grilled chickennya enak. Oke, kita lanjut lagi cari kopi. Kopi dulu guys. Sekarang gue lagi ada di Centro Komersial Inti-Kila. Ini tuh kayak gang sepanjang jalan gitu, lurus. Isinya ya kayak tempat-tempat komersial, dijual kayak ponco, ada makanan, ada kafe. Tapi asli ya, karena oksigennya tipis, jadi cepet banget engap, cepet capek gitu. Makanya wajib bawa altitude pill. Gue consider gue cukup fit, tapi kesini tetap ngos-ngosan. Mantap. Selamat datang di hotel kita di Cusco. Jadi kayak gini, bentuknya kayak pendopo-pendopo gitu. Dan cuma ada kasur doang. Jadi kalau mau mandi itu nggak di sini. Mandinya itu ada share bathroom di situ. Jadi emang di sini tuh modelnya kayak hostel-hostel gitu. Ada yang bentuknya kayak gini, ada yang dorm gitu. Kalau nggak salah sih ada yang private bathroom juga. Tapi gue lupa, nanti gue cek lagi. Cuma ya kayak gini tempatnya. Yuk, kita room tour langsung. Masuk, dibuka, seret, langsung kasur. Meja kecil, ada bedside table 2 biji. Ini ada heater, dan kasurnya ini tuh queen size bed. Ya oke lah ya, not bad, bisa berdua. Ini cukup minimalis, harganya semalam itu sekitar 800 ribuan. Nah ini kamar mandinya tuh. Dan kalau mau pesan hotel ini di mana guys? Ya pastinya di Traveloka, karena di Traveloka sangat-sangat ada hotel ini. Bisa cek langsung aja di sini. Dan enaknya kalau di Traveloka itu kalian itu bebas pilih tipe kamar dan ada free cancellation. Jadi kalau kalian batal nginap, uangnya tuh kembali
aman, tenang, don't worry no rugi, semua tenang berkat Traveloka. Mantap, Traveloka best, terbaik, andalanku. Ya udah, sekarang gue beristirahat. Ini udah sekitar jam 4:30. Mungkin nanti akan makan malam dan besok akan ke Machu Picchu. Nah, ngomong-ngomong Machu Picchu nih, jadi gue mau kasih tau kalian gimana cara ke Machu Picchu yang beli sendiri tanpa ikut paketan tour gitu. Yang pastinya lebih murah karena kita ngatur sendiri. Jadi pertama ada 3 website yang harus kalian kunjungin. Pertama itu website untuk beli tiket Machu Picchu-nya. Namanya tuh ini, gue susah nyebutnya karena dalam bahasa Spanyol. Jadi kalian tinggal buka website ini, terus kalian tinggal ikutin aja instruksinya yang ada di situ, tinggal pencet buat kapan, buat berapa orang, terus tiketnya yang general, kita tuh yang general bukan yang turis, dan sirkuit berapa. Nah, ini tuh wajib banget kalian pesan dari jauh-jauh hari biar dapat sirkuit yang terbaik. Nah, sirkuit yang terbaik tuh nomor 2. Nah, gue kebetulan dapetnya sirkuit nomor 1 karena udah kehabisan. Sirkuit yang nomor 2 tuh yang lu dapat semuanya, sirkuit 1 tuh yang lu bisa dapetnya cuma kayak setengahnya gitu, tapi tetap dapet yang ikoniknya gitu. Itu wajib banget kalian pilih yang sirkuit 2 kalau bisa, tapi kalau nggak bisa, sirkuit 1 nggak apa-apa, itu masih aman. Nah, habis itu kalian pilih time slotnya. Jadi time slotnya itu per 1 jam. Jadi misalnya 9 sampai 10, 10 sampai 11, 11 sampai 12. Nah, itu adalah maksudnya kalian tuh boleh masuk di antara jam segitu. Jangan sampai telat, karena kalau lu lihat dari time slotnya itu dijamin nggak bakal boleh masuk. Nextnya kalian perlu train atau bus buat menuju Aguas Calientes, terus menuju ke Machu Picchu. Itu tuh kayak kota sebelum tempel-tempel Inkanya tuh ada di situ gitu. Jadi ada 2. Pertama Inca Rail atau Peru Rail. Kalian cek aja mana yang sesuai dengan jam dan yang paling murah sama kalian. Kalau kalian jauh-jauh hari bisa sampai dapat tuh sekali jalan tuh paling cuma $50, jadi PP $100. Terus tiket Machu Picchu-nya itu 200 sol kalau beli langsung dari websitenya. 3 juta lah udah nyampe lu lihat si Machu Picchu-nya itu, si tempelnya. Tapi kalau kalian decide buat ikut tour paket yang guided tour itu bisa sekitar $500 seorang. Kan lumayan, selisihnya kan banyak banget. Ini ya atur sendiri, nanti pas sampai situ baru cari tour guide yang emang ada di situ. Itu sekitar range-nya $20 sampai $80 tergantung seberapa gede grupnya dan private atau enggak. Kurang lebih gitu aja tips untuk kalian menuju Machu Picchu sendiri tanpa tour. Mendingan semua sendiri aja karena lebih cheap. Sekarang udah 4:30, gue mau nyantai dulu. Mungkin nanti makan malam kali ya. See you nanti malam. Gila, begitu malam vibes-nya tuh langsung berubah, langsung laid back, all kayak ancient gitu. Nah, sekarang gue mau makan malam dulu. Akhirnya ketemu Anticuchos. Ini tuh kayak barbecue gitu. Ini ratingnya 4,9. Akhirnya makan Anticuchos. Jadi Anticuchos tuh kayak sate-satean mereka. Jadi gue pesan yang sapi sama ayam, sama ada spicy sauce-nya sama kentang. Lembut. Ini ayam. Enak loh. Smoky. Gue rekomen cobain yang ayamnya aja. Karena beefnya tuh agak susah ditarik. Kalau yang ayam lembut banget. Oke guys, gitu aja. Hari pertama di Cusco. See you besok. Kita bakal lihat Machu Picchu bareng-bareng. Hola. Jadi sekarang gue udah ada di kereta Peru Rail menuju Machu Picchu dari stasiun San Pedro. Jadi buat menuju ke sini, lu tinggal beli tiket aja, naik Peru Rail atau Inca Rail sesuai jam lu. Gue Peru Rail kebetulan, jadi dari stasiun San Pedro itu tinggal jalan kaki aja, lu cari stasiun San Pedro. Kalau Inca Rail, setahu gue itu lu harus naik bus dulu ke stasiun Ollantaytambo, baru naik kereta. Kalau yang direct itu cuma ada, setahu gue, itu cuma ada Peru Rail gitu. Keretanya tuh unik karena atasnya tuh bolong-bolong gini loh. Jadi lu bisa lihat pemandangan selama jalan gitu. Menarik ya. Dan tempat ini adalah kota yang namanya Aguas Calientes. Ini adalah satu titik sebelum kalian ke Machu Picchu. Jadi kayak harus naik bus lagi gitu loh. Jadi kalian harus beli bus tiket di sini nih. Ini guys, harganya $24 bolak-balik. Cuma perlu kasih paspor. Udah beli tiketnya nih kayak gini. Belinya namanya di Concetur Machu Picchu. Jadi lu tinggal search aja, ada
pelang bus tiket, nah tinggal beli nih. Jadi sebetulnya kalau lu nggak mau naik bus tuh bisa jalan kaki, tapi katanya sekitar 45 menit sampai sejaman karena kita ngejar waktu. Jadi ya beli aja bus tiketnya nih. Kalau lu beli tiket, lu tinggal ikutin aja nih ada pelang jam berapa lu beli tiketnya tuh. Ini gue yang jam 11 di situ. Sekarang mau naik bus dulu ke Machu Picchu-nya, sekitar 25 menit perjalanan. Guys, ini pintu masuknya. Jadi tadi di situ turunnya tuh. Nih, ini sirkuit 1, yang sebelah situ sirkuit 2. Karena gue dapet sirkuit 1, jadi kita lewat sini nih. Sekarang lagi mau menuju ke tempat ruins temple-nya. Saran gue kalau bisa dapetnya sirkuit 2, karena itu bakal lebih full experience gitu loh. Lu sampai kayak dalam-dalam banget. Nah, kalau yang sirkuit 1 itu cuma ke topnya doang, jadi yang foto-foto kayak di postcard, nah itu doang. Karena gue dapet cuma sirkuit 1, ya udah, jadi kita ke sirkuit 1 aja. Gila, background aja udah gunung-gunungnya bagus ya. Machu Picchu adalah semacam benteng yang dibangun sama suku Inca. Dan ini tuh dibangun pada abad 15 oleh suku Inca. Machu Picchu sendiri itu artinya adalah Machu itu old atau ancient, Picchu itu artinya mountain, jadi old mountain gitu atau ancient mountain. Tempat ini ikonik karena sempat menjadi the lost city of Inca. Nah, sampai ada sejarawan dari Amerika tahun 1911 dia nemuin ada anak kecil datang pakai baju yang khas Inca, terus kayak diajak itu ke tempatnya. Akhirnya ditemuilah Machu Picchu mountain ini. Finally, di Machu Picchu juga. Gue doain buat kalian semua yang nonton, semoga bisa kesini juga one day. Amin. Ini the best sih, terbaik. Sekarang gue mau trekking lagi ke Inca Bridge, itu sekitar 25 menit, trekking lagi ke atas, terus lurus gitu. Let's do it. Jadi gue udah nyampe di Inca Bridge, tapi ternyata close. Jadi cuma bisa lihat dari kejauhan doang. Sia-sia gue 25 menit jalan, kurang oksigen. Ujung-ujungnya tutup, guys. At least sudah merasakan dan melihat doang. Merasakan belum, karena tutup. Tapi melihat udah. Terima kasih yang udah menemani gue melihat indahnya Machu Picchu. See you di Aguas Calientes. Bye-bye. Sore, gengs. Sekarang mau makan dulu karena belum makan dari pagi. Gue lagi di restoran namanya El Antojilo Resto dan gue lagi cobain daging alpaka karena di sini terkenal sama daging alpakanya, jadi why not? Tapi dimasaknya tuh stir-fry gitu. Semoga rasanya semenarik menunya. Kita tungguin aja nih. Oke, udah nyampe makanannya. Ada chaufa, ada baby alpaka yang dimasak salty gitu, sama dapat kentangnya juga. Yuk, langsung kita cobain aja kayak apa rasa daging alpaka. Surprisingly, daging alpaka tuh lembut. Dia kayak daging sapi persis yang dimasak medium rare. Terus dia ada aroma khas gitu loh. Gua kira kan bakal tengik atau aneh gitu ya. Ternyata aman banget. Tapi kalau kalian sensitif sama bau daging, bukan sapi ya, tapi kayak daging. Ini ada kayak after smell yang nggak pernah gue cium sebelumnya. Nah, ini kecium di sini. Tapi overall, it's a really tasty and good dish. Enak. Kalau kalian udah di Cusco, udah Machu Picchu, at least cobain lah apakah kalau kalian mau ya. Dan gak ada salahnya untuk mencoba budaya baru gitu di negara orang yang kalian lagi kunjungin. Itu aja buat hari ini. See you besok, kita bakal explore Rainbow Mountain bareng-bareng. Bye-bye. Selamat pagi guys, selamat datang di hari ketiga di Cusco yang merupakan hari terakhir karena besok kita akan pindah ke Santiago, Chile. Dan hari ini rutenya adalah main ke Rainbow Mountain plus naik ATV gitu loh kan. Sebenarnya ada dua opsi. Opsi pertama itu hiking 1,5 jam kurang lebih, yang kedua ATV itu cuma 30 menit. Of course gue pilih yang ATV. Jadi gue udah bookingnya tuh di sini. Silakan kalian booking aja, ada dua opsi yang kayak tadi udah gue bilang. Dan sekarang itu sudah jam 4.12, gue akan dijemput 4.15. Gue cuma tidur 3 jam, tapi nggak apa-apa. Demi melihat Rainbow Mountain. Oke, see you di Rainbow Mountain. Sudah sampai di stop pertama, mau sarapan dulu. Tadi gue tidur di bus selama 1,5 jam, lumayan. Gila, bagus sih. Lihat gunungnya. Atasnya langsung ada kabut sama awan. Keren banget dah. Sekarang mau sarapan dulu.
selama 30 menit, nanti lanjut lagi naik bus 2 jam. Lumayan menarik karena sarapannya itu ternyata prasmanan, buffet gitu. Jadi lumayan ya, bisa isi perut dengan kenyang. Oke, sarapannya ini guys. Ya, oke aja lah ya. Nggak ada yang spesial, cuma pancake, roti, buah, sosis, terus sup kentang di blender jadi sup. Menarik. Sama minumnya ini ada Coca Leaf Tea biar nggak altitude sickness. Mau tahu sedikit apa? Ya udah, gua mau habisin dulu makannya. Habis itu naik lagi bus 2 jam, baru nyampe buat ATV. See you. Oke, sudah nyampe di checkpoint sebelum mau ATV atau trekking ke Rainbow Mountain. Kalau lu kesini, lu harus pakai ini, kupluk gini atau topi buat nutupin telinga lu sama kepala lu biar, karena kan ini tinggi itu 4000 meter dari permukaan laut. Jadi katanya hitnya ke kepala sama kuping tuh bisa bikin lu pusing atau mual gitu. ATV guys, let's go. To remove your baggage, as it may have shipped around you in the Sudah sampai di Chile Santiago akhirnya. Flightnya sekitar 3 jam dan pemandangannya bagus banget. Walaupun agak goyang, cuma pemandangannya luar biasa. Gunungan Andes, terus ada salju-salju gitu. Best. Selamat datang di Santiago, Chile. Chile ya, pokoknya itu. Intinya gue di Chile. Ini adalah destinasi lanjutan dari Cusco, langsung ke Chile. Jadi tadi flightnya dari Cusco, lu transit dulu di Lima, sekitar 1 jaman. Habis itu dari Lima, baru ke SCL, ke Santiago Airport. Dan di Santiago Airport itu, lu harus declare bagasi lu, terutama animal product sama plant product. Cukup strict lah. Pokoknya intinya lu harus kayak scan-scan barcode gitu, persis kayak di Jakarta intinya. Dan ini tempat gue tinggal, namanya Best Western Estación Central. Estación Central itu Central Station, translate-nya. Kayak gini hotelnya, not bad. Jadi dapat kasurnya, gue dapetnya yang twin, terus ada kursi, standar hotel bintang 3 ya, kayak gini lah gitu. Kamar mandinya juga oke, dan ada bathtubnya gitu, mantep. Dan kalau kalian mau pesen juga, yang pastinya pesen di mana? Ya di Traveloka dong. Habis ini gue mau ajak lu buat makan malam di salah satu restoran yang pernah didatengin salah satu food icon, namanya Anthony Bourdain. Yuk langsung kita makan bareng. Let's go. Guys, gue udah nyampe, namanya di El Hoyo. Ini sekitar sekilo lah jalan kaki dari hotel gue. Dan gue udah pesen 2 national dish mereka, satu makanan, satu minuman, dan dua-duanya tuh non halal. Jadi makanan yang gue pesen itu pakai pork. Ini adalah terremoto, ini adalah national drink dari Chile yang dibuat dari anggur. Terus di atasnya dikasih kayak es krim gitu. Kasih kayak es krim gitu. Wow, wah, hati-hati ini berbahaya. Ini kenceng banget. Jadi ini kelihatannya tuh kayak beberapa jenis bagian dari daging pork dijadiin satu, terus digulung di kayaknya ini kulit pork gitu loh. Jadi kayak digulung gitu, di wrap, terus dikasih sambal juga. New experience. Gak pernah cobain kayak gini. Kalau gue pribadi sendiri, gue nggak cocok karena gue tuh nggak terlalu suka makan daging pork yang ada aromanya. Kalau kalian bisa makan pork dan tertarik mau makan yang seru, ini boleh ke El Hoyo. Ini juga salah satu restoran rekomendasi dari Anthony Bourdain. Menarik. El Hoyo. Selamat pagi guys, selamat datang di day 2 di Santiago, Chile. Ini gue lagi ada di Plaza de Armas. Ini adalah mungkin tempat pusat kotanya ya, kayak yang tengah-tengah. Kalau di Lima kan juga ada Plaza de Armas. Nah ini Plaza de Armas yang ada di Santiago. Kota ini tuh mirip-mirip banget sama Eropa, kayak dari bangunan-bangunannya, terus jalanannya, kayak overall tuh mirip banget lah
kalau lu pernah ke Spanyol atau ke Eropa, ya ini kurang lebih kayak gitu. Kita akan explore, bakal lihat ada apa aja. Dan hari ini kita bakal makan dan melihat Santiago lebih dalam lagi. Let's go. Nah, sekarang jadi belakang gua itu adalah Museo de Chile de Arte Precolombino. Ini tuh adalah tempat museum untuk ngelihat artefak-artefak yang tersebar di Latin Amerika sama kayak Chile before Chile gitu. Jadi kalau kalian suka sama museum, boleh langsung mampir aja ke belakang sini. Harga tiketnya tuh 170 ribuan, sekitar 10.000 Chilean peso. Gua akan coba masuk dan kalau nggak boleh rekam ya berarti nanti nggak ada footage-nya. Tapi kalau kalian suka museum boleh mampir ke sini. Oke, jadi di belakang gua ini ada namanya Mercado Central. Ini tuh kayak, mungkin menurut gua pasar modern kali ya. Jadi dalamnya tuh ada orang jual makanan, kayak stall-stall jual makanan. Tapi ada juga jual kayak ikan-ikan, sayur-sayuran, kayak gitulah. Ini salah satu yang kalian bisa kunjungin juga kalau mau coba-coba makanan yang khas-khas dari Chile. Nanti kita bakal cobain bareng-bareng. Kita lihat dalamnya kayak ada apa. Makan sore dulu, gue ngeliat tadi dia kayak ngejual ikan dan pas gue ngobrol sama waiternya katanya ikannya tuh seger-seger, dia punya pemancingan sendiri gitu. Jadi gue pesannya ikan goreng, nasi sama salad, terus dikasih sup ikan. Oke, kita langsung cobain aja dari si ikannya ini. Dan ini ikannya cukup tebel ya. Ikannya fresh legit, nggak anyir, ikannya juga masih manis. Dan ini tipe ikan yang dia nggak terlalu berserat ikannya. Dan butternya gue suka, dia tuh tipis butternya. Dan ini salah satu restoran yang boleh kalian coba kalau lagi ke Central Market. Oke, gitu aja perjalanan kita di Santiago, Chile. Semoga kalian terinspirasi dan mau iseng-iseng juga kalau lagi mampir ke Latin Amerika, mampir ke sini gitu. Sekarang gue mau siap-siap karena besok pagi udah flight. Pantengin terus karena besok kita bakal lanjut ke Guys, this is Brazil. Yoi, sekarang gue lagi ada di Rio de Janeiro dan di sini bakal ngapain aja? Yang pasti bakal kuliner, bakal ke pantai dan bakal lihat one of the wonders of the world yang Christ the Redeemer. Kita udah lihat satu di Machu Picchu, sekarang kita mau lihat yang kedua. Ini ada di Rio de Janeiro. Buat menuju ke daerah Copacabana, lu ada dua opsi dari airport. Jadi lu bisa naik taksi biasa atau taksi online. Kalau lu pakai taksi online, nanti ada pick up khususnya. Lu tinggal ikutin aja, gampang semua. Itu jelas ada sign-nya. Dan untuk penginapan di Brazil, gue tinggalnya di Grand Mercure Hotel. Ini di daerah Copacabana. Kenapa gue pilih sini? Karena ini daerahnya katanya bagus dan langsung bisa ke pantai. Ini deket banget ke pantai, kayak cuma jalan kaki 5 menitan. Karena sekarang di Brazil kita harus cosplay jadi Dominic Toretto dulu. Ganti baju dulu. Yo, Dominic Toretto suka pakai singlet, jadi kita harus pakai singlet. Ini langsung kita explore sore-sore enaknya ngapain begitu kalian landing di Brazil. Spot pertama, mau makan ayam dulu. Ini lumayan terkenal di daerah Copacabana karena belum makan dari pagi juga, jadi butuh nasi sama ayam. Jadi ini tuh kayak tempat barbecue gitu, tapi dia spesialis di ayam. Tapi ada juga picanha makanannya. Dimakannya pakai nasi, kentang, sama kayak salsanya gitu, bawang bombay sama tomat. Wow. Gila, enak banget nih ayam goreng gitu. Tapi bumbunya tuh meresap sampai tulang gitu. Jantung ayam. Enak banget, rasanya ingin berkata kasar cuma tidak bisa. Enak banget, wajib banget lu kalau ke kesempatan ke Rio, ke sini. Sekarang gua akan menikmati makanan dulu. Habis ini kita melihat sunset bersama-sama. Dan sekarang gue lagi ada di Copacabana Beach. Gila, ini bagus banget. Bener-bener bagus. Gila. Lu bisa lihat di belakang sunsetnya itu ya, dia benar-benar gradasi dari biru muda, terus ke orange, pink, ungu, cyan, Tosca sedikit, terus ke laut. Bagus banget. Udah malam, saatnya nge-dessert, cari yang manis-manis dan agak seger-seger. Dan sekarang gue lagi ada di Bibi. Ini adalah salah satu tempat yang menjual acai. Itu tuh semacam smoothie bowl lah kalau kita bilangnya, yang cukup terkenal dan populer dan enak katanya di Rio. Dan ini cabangnya ada banyak, jadi tinggal samperin aja yang dekat hotel kalian. Dan gue udah pesen acai satu sama ada tapioka pakai Nutella. Menarik ya. Oke, jadi ini adalah acai. Acai itu sebetulnya jadi adalah superfood berry gitu ya. Kayak gini. Wow. Gue
Gue nggak pernah coba buah kayak gini. Dia agak padat kayak pisang gitu. Dan ini gue udah pesen tapioka. Gue agak bingung ini apaan. Kayak mungkin semacam crepes slash martabak tapi pakai tepung tapioka. Ini tapioka nih yang putih, dalamnya Nutella. Bayangin crepes, tapi kalau crepesnya pakai tepung protein biasa. Ini pakai tepung tapioka, jadi kenyal banget. Teksturnya ya, kayak makan pempek sagu. Kalau kalian nggak mau makan AC atau tapioka, mereka tuh juga jual sandwich, omelet. Ya, intinya itu ini kayak nuris bowl yang di Bali, itu yang kayak jual-jual juice bar, makanan sehat, breakfast, brunch kayak gitu. Enak ini dimakan pagi-pagi, siang-siang paling cocok sebetulnya. Jadi gue mau balik istirahat, see you besok, hari kedua kita di Brazil. Selamat pagi teman-teman, selamat datang di hari kedua di Rio de Janeiro. Dan hari ini mau kemana? Mau ngeliat salah satu Wonders of the World lagi. Namanya Christ the Redeemer, tau gak sih patung yang Tuhan Yesus yang begini, yang gede banget. Dan untuk menuju ke situ, jadi caranya itu mendingan kalian naik taksi online karena murah, cuma 20 real, itu sekitar 70 ribuan dari hotel, dari Copacabana, dan cepat gitu. Dan pastiin kalian udah beli tiketnya, itu bisa online atau on the spot. Gue beli online di sini. Tahu? Nih, kayak gini tiketnya. Jadi daripada kalian ikut tour, mendingan kalian naik taksi online ke stasiunnya yang ada di sini. Habis itu udah, tiketnya udah ada. Semua sendiri, gampang, murah. Cuma 122 real. Yes. Alright. Aquela comidinha, sabe? A gente tá trabalhando no né? Ambilnya kalau bisa yang jam 7.20 itu adalah batch paling pertama buat naik. Jadi di atas tuh belum ada orang. Baru kita yang pertama, kecuali orang-orang yang hiking. Jadi bisa hiking juga kalau lo mau. Guys, kita ngeliat lagi salah satu one of the 7 wonders of the world. Kemarin kita lihat di Machu Picchu, yang kedua sekarang kita lihat Christ the Redeemer yang ada di Brazil, Rio de Janeiro. Gue masih nggak kebayang gue bisa ngelihat 2 wonders of the world dalam satu trip. Gila, bagus banget. Sebetulnya ini bukan simbolis agama atau apapun, karena di Brazil kan emang mayoritas agamanya agama Katolik. Jadi patung ini dibuat itu sebagai 100 tahun kemerdekaan Brazil gitu. Jadi dibangunlah ini. Selain lu bisa patung, lu juga bisa lihat landscape nih, kota Rio bagus banget. Dan kalian kalau emang lagi kesini, wajib kesini Christ the Redeemer, guys. Sekarang udah jam 8.46. Udah rame banget, susah banget buat foto. Kalau pagi masih enak. Kalau setiap minggu, karena ini gua hari Minggu, setiap minggu tuh ada namanya Gloria Market gitu. Jadi dia kayak market gitu, dekat-dekat sini. Kita langsung ke situ. Nah, buat turun ke bawah, lu pakai tiket kereta yang tadi yang ini. Jadi pastiin jangan hilang karena ini tiket PP. Jadi 300.000 tuh lu udah naik turun. Per 15 menit dia ada keretanya. Nah, sekarang di belakang gua ini adalah Gloria Sunday Market. Jadi cuma market yang buka setiap hari Minggu. Dalamnya ada macam-macam, ada orang-orang jualan buah, terus ada jajanan yang pastinya gua mau cari jajanan, makanan-makanan snack khas dari Brazil. Yuk, bareng-bareng kita lihat. Destinasi selanjutnya mau ke Sugarloaf Mountain yang di atas itu. Tapi beli tiketnya dulu karena kemarin mau beli online error, jadi ya udah datengin aja. Bisa langsung beli, langsung ke namanya Bodinho Pau de Achucar. Pokoknya lokasi ada di sini nih. Jadi itu ada 2 hill. Ini checkpoint pertama. Lu bisa turun juga, namanya Urca Hill. Di sini naik lagi yang ke Sugarloaf Mountain ya. Guys, welcome to Brazil.
Nggak lengkap kalau ke Brazil nggak makan Brazilian barbecue. Di Jakarta kan banyak, ada Tucanos, ada Fogo. Ini kita langsung makan Brazilian barbecue di Brazil. Kita bandingin dan kita cobain bedanya apa. Jadi ini semacam Brazilian barbecue, all you can eat. Begitu lo datang, lo langsung dikasih ada pilihan minuman, ada jus, ada alkohol. Terus konsepnya sama kayak di Jakarta, kasih kayak ginian. Hijau lo butuh daging, merah stop. Ronde pertama ada sosis, pikanya sama tadi dikasih carpaccio. Ini tuh daging mentah pakai keju, dimakannya langsung kayak gini. Langsung kita mulai dari appetizer pertama, sosis. Ini pork sausage, aroma smoke-nya lumayan kenceng ya. Ternyata nggak ada saus yang kayak ada di Jakarta. Jadi ini cuma ada black pepper, sama ada chili oil, sama tabasco. Perfecto. Tiganya juara. Makan salad dulu. Enak, menarik. Karetao. Kalau kalian mau makan Brazilian barbecue yang kenyang, mampir lagi langsung ke Karetao. Ini juga di daerah Copacabana. Ciao. Selamat datang di hari terakhir di trip kita di Rio, dan gue lagi ada di bukit namanya Mirante Dona Marta. Ini adalah salah satu tempat buat kalian ngeliat sunrise dan juga pemandangan kota Rio dari atas. Ini tuh bener-bener bagus banget dan sangat lokal. Dari tadi gue liatin yang kesini tuh kayak lokal foto semua. Dan ini menurut gue lu wajib, apalagi kalau suka ngeliat sunrise, suka yang peaceful, suka pemandangan. Dan lu bener-bener di sini tuh lu bisa lihat ya 360 derajat, sampai di belakang pun lu bisa lihat yang crash dari dimmer yang kemarin. Itu juga kelihatan gitu. Habis ini kita mau ke Centeresia. Itu tuh tempat yang ada tangga-tangga di Rio tuh yang terkenal yang dilukis. Nah, itu daerah di situ. Habis itu kita bakal explore juga, ada satu tempat lagi kalau kalian suka foto-foto, ada public library yang benar-benar bagus. Nanti kita bakal ke situ juga dan explore masih makanan-makanan yang ada di Rio. Sekarang gue lagi ada di downtown area namanya Cinelândia. Banyak gedung-gedung yang dibangun oleh orang Spanish sama mayornya gitu. Dan di sini tuh kenapa namanya Cinelândia? Karena ada 12 sinema dulu di sini, tapi sekarang sisa 1. Oke, sekarang mau pindah ke Centeresia dulu. Jadi naik station gitu, naik tram buat ke sini. Jadi tram ini adalah satu-satunya tram yang tersisa dari sistem tram yang ada di Rio. Jadi sisa ini doang nih yang menuju Centeresia. Jadi udah nyampe ini di steps paling populer. Jadi kalau lihat dari atas sebetulnya normal, tapi begitu lihat dari bawah ke atas itu baru menarik. Dan di sini tuh ada 2000 keramik dari seluruh dunia. Jadi ini adalah rumahnya dari pelukisnya nih dulu waktu masih hidup. Oke, lanjut makan siang. Buat makan siang, habis capek jalan-jalan di Santa Teresa, sekarang gue mau makan di namanya Confeitaria Colombo. Ini udah ada dari tahun 1894, dan ini juga adalah salah satu makanan yang harus lo cobain karena katanya sudah legend juga gitu. Dan gue udah pesen, dia ada sandwich, terus ada kayak kroket gitu Pak dari singkong, sama kopi cappuccino Colombo gitu. Yaudah kita tungguin aja langsung makanannya. Oke, makanannya udah datang. Jadi gue udah pesen sandwich pakai sausage, dia homemade sausage, dan gue pesen yang spicy, di serve-nya pakai mustard. Terus ini ada kayak kroket singkong gitu, dalamnya ada daging gitu. Dan ini unik adalah cappuccino Colombo, jadi di atasnya pakai whipped cream. Kita mulai dari cobain cappuccinonya dulu, dari krimnya dulu. Ini whipped cream biasa kayaknya. Minumnya dimakan, enak banget. Guilty, tapi enak. Sekarang sandwichnya. Oke, jadi dalamnya ada sosis sama keju, terus ini pakai rotinya baguette, dan ini dia punya sausage-nya pakai pork ya. Jadi kalau kalian nggak makan pork nggak usah dicobain. Jadi dia sausage-nya smoke-nya keluar, asin, baguette-nya juga enak, di-press tipis gitu, jadi crunchy, tapi dalamnya masih sedikit lembut. Dan ini ada kroket dari singkong, mungkin kayak combro ya.
Si tekstur singkongnya menurut gua lebih kayak kentang gitu, lebih kayak adonan bitterballen. Tapi aslinya dari singkong. Jadi overall ini boleh kalau kalian lagi cari restoran cukup legenda di Rio gitu. Habis ini gua mau hunting makanan Brazil lagi, national dish Brazil namanya feijoada. Kita cari feijoada di mana yang enak. Selamat malam, hari terakhir di Brazil harus kita akhiri dengan makan makanan yang sangat khas Brazil, yaitu feijoada. Dan gue lagi ada di salah satu restoran yang menjual feijoada yang paling populer, legend, karena sudah ada dari tahun 1989. Yuk kita cobain bareng-bareng. Feijoada adalah black bean stew, dia tuh mirip-mirip. Kalau di Indo itu Brennebon kan dari kacang gitu. Cuma kan kalau Brennebon kan pakai kacang merah, ini pakai kacang hitam. Feijoada itu biasanya dalamnya udah pakai kacang, itu ada daging-daging. Jadi agak mirip sama Brennebon, cuma daging-dagingnya itu biasanya ada sosis, ada sapi, ada pork. Tergantung mau apa, itu beda-beda tempat, beda-beda isinya. Jadi kalian tanya aja. Di sini konsepnya itu all you can eat. Jadi bayar sekitar 145 real, mungkin sekitar 450.000, tapi all you can eat. Jadi lu bebas nambah. Ada dapat nasi, dagingnya juga bebas, terus dapat dessert. Pokoknya dari appetizer sampai dessert tuh semua ada. Oke, ini appetizernya. Jadi appetizernya itu adalah bean soup. Interesting. Wow, very meaty. Ini appetizernya udah cukup heavy ya. Dia kacang hitam, tapi meaty banget. Oke guys, langsung kita cobain aja. Jadi saya kayak gini, ada nasi, ada supnya, ada sosis, ada daging, ada sayur, kerupuk, singkong, cabai. Kita cobain langsung. Langsung kita cicip aja guys, dari dagingnya kasih ke nasi. Dia padat, kental, tapi the same time dia hearty. Nyamannya gitu, makanan rumahan. Overall so far, ini menurut gua meal yang paling berkesan kedua setelah ayam di hari pertama. Kalian wajib cobain feijoada. Dan ada tips terakhir sebelum gua selesain makanan ini. Kalau kalian mau minuman air putih gratis di Brazil, sebutnya Agua de Casa. Ini artinya adalah air yang gratis lah intinya. Dan mereka wajib ngasih kalau di restoran atau di bar. Sekian dinner malam ini, silakan kalian mampir ke Casa de Feijoada. Rekomen kalau kalian ke Brazil. Bye-bye. Guys, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kita sudah bertemu dengan negara Peru, terus kotanya Lima, Cusco, kita pindah ke Chile, Santiago, terus kita ke Brazil, ke Rio de Janeiro. Dan sekarang saatnya berpisah dengan benua Amerika Latin ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nemenin dari awal perjalanan dari New York ke Peru sampai akhirnya berakhir di Brazil. Semoga teman-teman yang nonton juga nanti bakal menyentuh benua Amerika Latin ini dan akan pergi ke tempat-tempat yang kalian tonton di video ini. Amin. Semoga juga terbantu misalnya teman-teman emang ada rencana trip mau ke Amerika Latin ini. Dan pastinya perjalanan tuh nggak berhenti sampai di sini. Makanya jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ke siapapun. Subscribe juga channel Traveloka karena perjalanan di channel ini masih banyak banget yang bakal kita jalani bareng-bareng. Gak cuma gua, tapi ada juga Fahmi, ada juga teman-teman yang lain yang akan menghibur dan membawa kalian jalan-jalan virtual. Ya udah, gitu aja guys. Dalam 30 menit gua akan boarding dan gua akan berpisah dengan Brazil dan juga benua Amerika Latin. Tapi yang pastinya gua tidak akan berpisah dengan kalian. See you in the next video and destination. Bye-bye.